Berlatar belakang di sebuah kuil Shaolin yang berada di salah satu wilayah yang ada di bagian Cina Selatan, kisah diawali dengan memperlihatkan seorang murid baru yang bernama Tinbo yang diperkenalkan dengan seniornya yaitu Junbo, di mana cerita akan berfokus pada mereka berdua yang nantinya akan belajar kungfu bersama di perguruan Shaolin ini dengan guru mereka tentunya. Sebagai murid junior, Tinbo sangat keberatan dengan hal itu mengingat Junbo sebagai murid senior usianya jauh lebih muda darinya, dan dengan sifat ambisius yang dimilikinya, Tinbo pun dengan sekonyong-konyong menukar perannya sebagai murid senior tanpa sepengetahuan gurunya. Saat tengah berjalan untuk menyusul sang guru, mereka berdua tak sengaja mendapati ada beberapa murid lain yang tengah berlatih, dan karena penasaran, Tinbo pun memutuskan untuk melihatnya. Tapi tiba-tiba datang murid senior yang tidak suka melihat mereka berdua, dan mereka langsung diperlakukan tidak enak dengan murid senior tersebut. Saat sudah bertemu sang guru, mereka berdua diberi arahan untuk tidak arogan setelah nantinya berhasil menguasai segala jurus yang akan diberikan, karena pada dasarnya Shaolin mengajarkan kebaikan di setiap aspek kehidupan. Dan setelah mendapat pencerahan dari sang guru, mereka berdua langsung memulai latihannya hingga tak terasa sudah tumbuh dewasa. Hari-hari mereka lalui dengan menjalani hidup bersama dan tak lupa terus berlatih bersama, karena memang hanya mereka berdualah murid yang dimiliki sang guru. Dan teruntuk akhir-akhir ini mereka berdua berlatih dengan cukup giat, karena sebentar lagi akan diadakan kompetisi guna menaikkan diri mereka ke tahap yang lebih tinggi di perguruan Shaolin ini. Beliau adalah guru senior yang memiliki banyak murid di perguruan Shaolin ini. Pada momen ini, beliau tengah berlatih secara tertutup guna memperdalam jurus tapak Buddha yang beliau kuasai. Dan ternyata, tanpa sepengetahuan beliau, Tinbo diam-diam mengintip dari kejauhan. Dan dengan sifat ambisiusnya, Tinbo secara ilegal akan mempelajari jurus tersebut. Tibalah hari di mana kompetisi akan segera dimulai. Seperti tahun-tahun sebelumnya, sang guru seniorlah yang memegang kendali kompetisi ini, dan untuk pertandingan awal, Tinbo akan menghadapi murid senior yang dulu pernah membulinya, dan dengan ini pertarungan pun dimulai. Tindakan curang yang dilakukan murid tersebut membuat Tinbo yang ambisius tersulut emosinya dan tanpa ampun menghajar si murid sampai mengalami luka dalam, di mana sang guru jelas dengan cepat langsung menghentikannya. Namun bukannya berhenti lalu menyadari kesalahannya, Tinbo justru terus melawannya, dan Tinbo tanpa ragu-ragu juga mengeluarkan jurus tapak Buddha milik sang guru untuk melukai sang guru senior tersebut. Meskipun sempat dibuat kesulitan karena harus melawan banyaknya murid-murid lain, mereka berdua tetap bisa bertahan dan malah beberapa kesempatan bisa mengungguli serangan. Tapi sekuat-kuatnya manusia bertahan, logikanya jika harus terus-menerus bertahan, pasti akan tumbang juga. Dan dikala itu hampir terjadi kepada mereka, sang guru datang menyelamatkan mereka, sehingga endingnya mereka tidak jadi babak belur dipukuli massa. Benar atau salah, tindakan yang mereka lakukan sudah dianggap menyalahi norma kesaulinan, dan dengan sangat terpaksa, sang guru tidak bisa melatih lagi. Di mana ujung dari semua ini, mereka berdua terpaksa dikeluarkan dari perguruan Shaolin, dan dalam hal ini, sang guru hanya bisa berharap mereka berdua bisa menjalani hidup yang baru di luar sana. Dan sebelum mereka pergi, karena Tinbo mempunyai sifat yang agresif, sang guru memberikan sebuah catatan yang di dalamnya berisikan ilmu tentang kesabaran, di mana Tinbo diperintahkan
diperintahkan membaca buku tersebut jika emosinya sedang tidak terkontrol. Dan isi dari catatan tersebut juga berkaitan dengan aliran Tai Chi atau ilmu yang berdasar pada isi perilaku bumi, yang konon jika berhasil menguasai ilmu Tai Chi bisa mengalahkan jurus lain yang paling kuat sekalipun. Dirasa sudah siap, mereka pun bergegas pergi meninggalkan negeri Shaolin. Sesampainya di pusat kota, mereka yang mulai mencari cara untuk bisa mendapatkan makan, tak sengaja mendapati ada seorang pedagang yang dipalak preman lalu ditolong oleh seorang wanita, tapi aksi wanita tersebut diketahui dan berimbas dengan dikeroyoknya si wanita oleh para preman, di mana spontan mereka langsung menolongnya, dan dengan sangat mudah mereka berhasil mengalahkan para preman tersebut. Kegaduhan yang ditimbulkan dari perkelahian mereka memancing kedatangan pasukan kerajaan yang memaksa mereka harus kabur lalu merubah gaya penampilan, di mana saat sudah lolos, tiba-tiba datang rombongan kerajaan yang hendak lewat, dan Tin Bo yang melihat sang pemimpin sangatlah adikuasa membuat jiwa ambisiusnya seketika itu langsung meronta-ronta. Singkat cerita, malam pun tiba. Mereka berdua diajak ke sebuah restoran milik seorang teman dari wanita tersebut, dan di sana mereka ditraktir olehnya. Di mana tak lama berselang, restoran tersebut kedatangan tamu pasutri yang ternyata adalah adik dari pemimpin kerajaan. Dan mengejutkannya, suami dari si putri itu adalah suami orang lain yang kebetulannya juga ada di situ. Ini orangnya, namanya Maya. Dan jelas, suasana seketika itu berubah menjadi mencekam karena di situ terjadi drama di antara hubungan mereka. Melihat istrinya kalah bertarung, membuat si pria mengusir istri pertamanya dan tak segan-segan memukulnya hingga berdarah, di mana perlakuan tersebut jelas sangat-sangat memalukan, dan Junbo seketika itu memutuskan untuk menghentikan aksi si pria tersebut. Setelah itu, si wanita, ya sebut saja dia Adele, kembali membawa mereka bertiga ke restoran milik teman Adele, dan di sini terkuaklah sebuah fakta bahwa Adele dan semua orang yang ada di restoran ini rupanya adalah para pemberontak yang tak suka dengan pemimpin kerajaan, di mana terlihat mereka semua telah berhasil mencuri emas kerajaan dan mereka akan membagikan emas tersebut kepada para masyarakat. Keesokan harinya, mereka berdua mencoba mencari uang dengan cara membuat sebuah pertunjukan yang pertunjukannya tersebut menahan pukulan dari seseorang pengunjung yang berniat membayarnya, di mana saat sudah mendapatkan banyak uang, tiba-tiba muncul orang kerajaan yang meminta pajak, dan Tin Bo yang melihat ini sebagai peluang untuk bisa maju dengan sukarela memberikan uang tersebut asalkan ia diterima sebagai salah satu prajurit di kerajaan. Dan mendengar keinginannya tersebut membuat orang kerajaan tertarik untuk mengerjainya. Tapi karena Tin Bo sangat ambisius, Tin Bo pun dengan senang hati rela melakukan apapun yang diperintahkan. Dari sini, mereka berdua terpisah dengan jalan yang berbeda karena pada dasarnya Junbo tak tertarik menjadi prajurit dari pemimpin yang kejam. Hari pun berlalu, restoran mereka lagi-lagi kedatangan prajurit kerajaan yang hendak meminta pajak, dan kali ini pajak yang diminta jumlahnya sangatlah besar, di mana karena ini dirasa sudah sangat berlebihan, semua penduduk restoran pun dengan kompak memutuskan untuk membunuh semua prajurit tersebut. Saat akan mengubur mayat-mayat tersebut, tiba-tiba salah satu prajurit bangkit lalu kabur menggunakan kuda, di mana tanpa ragu, Junbo pun langsung mengejarnya. Dan ketika dalam pengejaran itulah muncul Tin Bo yang menghadang mereka, dan Tin Bo tanpa basa-basi lagi langsung membunuh prajurit tersebut.
Bergeser sementara dari lingkungan kaum pemberontak, adegan berpindah ke istana kerajaan yang hendak mengadakan sebuah kompetisi untuk mencari petarung terkuat yang nantinya akan diangkat menjadi jenderal. Dan ini dia sosok pemimpin kerajaan namanya Gubernur Liu, di mana pada momen ini Tin Bo langsung mengajukan diri untuk ikut serta, dan karena melihat kegigihannya, Gubernur Liu pun dengan senang hati mengizinkannya. 知你犯咗重憎，連喺軍營都企唔住腳。我唔跟得到個兵，俾多個機會我一定會有好表現嘅。 Sudah memenangkan pertarungan, tapi tidak membuatnya diangkat menjadi jenderal, Tin Bo pun melakukan cara lain dengan mengkhianati teman-temannya sendiri yang dimulai dengan memancing kemarahan kaum pemberontak atas kematian bos pemilik restoran, di mana cara tersebut berhasil membuat seluruh pasukan pemberontak terpancing untuk keesokan harinya menggempur kerajaan. Dan disinilah Tin Bo menunjukkan kepengkhianatannya dengan membantai semua kaum pemberontak, lalu menyisakan beberapa orang yang dirasa masih diperlukan. Merasa kecewa, Chun Bo pun memutuskan untuk kembali mendatangi Tin Bo, dan setelah diangkat menjadi jenderal, Tin Bo pun mulai melakukan wewenang kekuasaannya dengan bermaksud ingin menodai Adele. Tapi sayangnya, belum sempat itu dilakukan, Tin Bo sudah kepergok Gubernur Liu yang tak suka cara Tin Bo menyembunyikan pemberontak di belakangnya, dan karena ingin tetap dianggap setia, Tin Bo pun terpaksa membunuh Adele saat itu juga. Dan tibanya esok hari datang, muncul Chun Bo yang hendak menyelamatkan Maya, dan dengan ini, pertarungan pun tak terhindarkan lagi. Di atas kertas, Tin Bo yang ambisius serta menguasai beberapa jurus termasuk tapak Buddha jauh lebih unggul dibandingkan Chun Bo yang hanya menguasai beberapa jurus. Di mana saat sudah mulai terpojok, Maya berhasil membawanya kabur. Namun akibat peristiwa yang dialaminya, Chun Bo pun mengalami sedikit gangguan mental, dan Chun Bo mulai menunjukkan perilaku seperti ODGJ setiap harinya. Berhari-hari mereka lewati dengan merawat Chun Bo yang tak kunjung sembuh meski sudah berapa kali dilakukan terapi, hingga pada suatu momen Chun Bo teringat catatan Tai Chi yang diberikan gurunya dahulu, dan entah bagaimana caranya setelah membaca makna dari setiap kata-kata yang ada di dalamnya, Chun Bo seketika itu langsung sembuh dari penyakitnya. Dan setelah sembuh dari penyakitnya, Chun Bo mulai menggabungkan kungfunya dengan aliran Tai Chi, lalu memanfaatkan segala sesuatu objek yang ada di sekitarnya. Usai menguasai aliran Tai Chi tersebut, mereka berdua bergerak cepat untuk menghentikan kekejaman Tin Bo, dan untuk mempermulus jalan mereka menemuinya, mereka berdua menyandera Gubernur Liu yang kebetulan hendak melakukan kunjungan. Dan saat sudah sampai di hadapan si Tin Bo, aksi pertarungan pun segera dimulai.
你啲咩拳法？太極。 Dengan segala ilmu yang telah Junbo pelajari, membuat Dinbo sangat kewalahan menghadapinya. Dan karena sudah terdesak, Dinbo pun meminta prajuritnya untuk menyerang. Tapi sayangnya semua prajurit menolak karena Gubernur Liu melarangnya. Dan agar semua prajurit mau membantunya, Dinbo pun nekat membunuh Gubernur Liu. Meski ujung-ujungnya prajurit tetap tidak ada yang mau mengikuti perintahnya. Setelah semua yang terjadi, mereka berdua memutuskan untuk berpisah. Dan setelah itu, Junbo pun memutuskan untuk melanjutkan hidupnya dengan melatih Tai Chi di perguruan Shaolin. Tamat.